Halo teman-teman, selamat pagi. Pernah nggak sih kamu kepikiran bagaimana sih menjadi MC yang menarik itu? Nah, kali ini kita berdua, aku Rizky dan rekanku Rizka, kita akan membahas terkait bagaimana menjadi seorang MC yang menarik dan juga tips triknya mencari peluang kerja sebagai MC di masa pandemi. yuk kita simak video berikut ini. Oke. Oke teman-teman, untuk memulai kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dari MC. MC ini terdiri dari dua kata, master dan seremoni. Master sendiri adalah tuan, sedangkan seremoni adalah acara. Sedangkan kalau kita jadi satukan, master of ceremony adalah orang yang memandu suatu acara. Ibaratnya nih teman-teman, master of ceremony adalah pilot, di mana kita akan memimpin sebuah acara. Acara berhasil atau tidak bergantung dari diri kita. Nah, itu merupakan pengertian dari MC. Oke, menarik sekali Rizka. Nah, tentu teman-teman sudah tahu kan ya, MC itu gampangannya orang yang memandu acara, atau pernah teman-teman sering dengar pemandu acara, pembawa acara gitu ya. Oke, nah terus kenapa sih alasannya kenapa harus belajar MC? Memang manfaatnya apa gitu? Pasti banyak banget dong manfaatnya. Oke, coba ceritakan Riz. Oke, kalau dari aku pribadi ya teman-teman, manfaat dari MC itu, pengalaman yang aku mulai dari MC adalah aku di sini jadi orang yang tampil dengan berani meskipun dengan kesalahan yang aku mulai, tapi aku di sini tuh untuk terus menancapkan diriku, terus belajar. Nah, dari adanya kesalahan yang aku miliki itu aku coba untuk perbaiki, dan sampai sekarang pun aku bisa menjadi orang yang bisa memandu berbagai acara. Nah, dari kesalahan tersebut kita akan menjadi orang yang pede, dan pastinya gak mudah jadi orang yang nervous teman-teman, karena yang aku tahu ketika kita berbicara di depan umum pasti yang pertama kali yang kita rasakan adalah nervous, gugup. Nah, itu yang aku rasakan pertama kali teman-teman. Dan kalau kita berbicara manfaat dari pengalaman yang aku miliki adalah kita bisa melatih berani diri, percaya diri, dan yang pasti kita bisa menjadi orang yang bisa memimpin banyak orang gitu loh teman-teman. Karena ketika kita belajar menjadi MC, maka secara tidak langsung kita bisa mandu berbagai acara, sehingga dengan adanya ini kita bisa memimpin berbagai banyak orang yang notabene nih orang-orang yang berbeda dengan culture-nya, beda pemikirannya, walk of life-nya. Nah, dari sini aku bisa tahu manfaat yang aku miliki. Nah, selain itu juga teman-teman, di sini juga aku manfaat yang aku dapatkan adalah memperbanyak link relasi, karena ketika kita memiliki banyak relasi, maka kita bisa jadi orang yang mudah dalam melakukan aktivitas. Let's talk about kita ibaratnya itu kayak cari kerjaan gitu loh teman-teman. Nah, berbagai banyak informasi yang kita dapatkan di sini dengan mudah gitu sih teman-teman. Kasarnya seperti itu sih teman-teman. Nah, menurut Siti sendiri gimana? Oke, keren sekali Rizka. Berarti dapat leadership-nya. Iya, benar banget. Terus juga dapat sosialnya juga. Betul. Nah, sekarang aku pengen tanya ke teman-teman. Nah, teman-teman mungkin di sini kalian ada yang masih siswa atau pelajar, ada mahasiswa atau yang sudah bekerja, atau kalian di sini karang taruna di desanya masing-masing. Nah, teman-teman pastinya di organisasi, di lingkungan pekerjaan, lingkungan sosial, sekitar rumah dan sebagainya, kalian yang ikut organisasi, kalian yang bersama dengan orang-orang sosial tidak lepas dari kebutuhan MC ini, betul kan? Iya, betul banget. Misalnya saat kuliah, kalau bagi kalian yang masih kuliah, nah kuliah itu juga ada sesi diskusi ya kan, presentasi, yang mana di situ pasti dibutuhkan seorang MC, orang yang memandu acara juga. Yang memandu acara, apalagi kalau kalian aktif organisasi, misalnya ada OSIS, ya kan, atau Ormawa, HMJ, BEM dan sebagainya. Nah, tidak menutup kemungkinan di situ peluangnya besar bagi kalian yang ingin belajar MC dan tidak khawatir, jangan khawatir tidak memiliki kesempatan untuk tampil jadi seorang MC, pasti dibutuhkan. Tidak menutup kemungkinan juga di lingkungan pekerjaan. Suatu pekerjaan juga membutuhkan rapat, ya kan, diskusi dan sebagainya. Di situ juga ya, Mas. Betul, sehingga kalian bisa ambil andil, menampakkan, menunjukkan skill yang kamu miliki tentang per-MC-an. Disitulah manfaatnya, sehingga kamu tidak hanya sekedar jadi orang yang hanya diam di tempat dan gak bisa ngapa-ngapain. Betul, standar gitu-gitu aja. Iya. Nah, jadilah yang berbeda daripada umumnya. Jangan takut untuk salah teman-teman. Oke. Next nih Mas,
Kita akan bahas apa lagi nih? Kita akan bahas tentang jenis-jenisnya. Wah, jenis-jenis Nah. MC apa aja sih? Jenis-jenis MC? Jenis-jenis MC ada 3, Oh, 3 ya? yaitu MC formal, Mm-mm. ya kan? Atau disebut MC resmi. Oke. Yang kedua MC semi formal. Oh, semi formal. Iya. Ah. Berikutnya yang ketiga ada MC non formal atau yang paling kita sering MC hiburan. Oke. Nah, yang pertama dulu nih, Oke. MC formal atau MC resmi. Nah, seorang MC yang membawakan acara MC formal atau MC resmi ini biasanya acara ini sudah baku, Oh, bagus ya. ada aturannya. Terkait juga cara menggunakan pakaian, Oke. ya kan? Cara pengucapan bahasanya itu juga baku. Pada intinya MC formal atau MC resmi ini dia yang membawakan suatu acara yang resmi, yang baku, misalnya acara kenegaraan. Oke, gimana Mas kenegaraan? Acara kenegaraan misalnya meng-MC pidato Oke. bupati atau Oke. presiden dan Yang sebagainya. membawa kenegaraan. Betul. Termasuk juga MC misalnya wisuda. Oh, sudah. Nah, itu kan resmi ya. Oh iya, formal resmi. Kan nggak mungkin kalau kita ada MC wisuda Iya, terus Mas. pengecekan gitu aja. Iya, Nah, betul itu betul. kategorinya resmi. Termasuk juga MC adat. Oh, ada. Nah, Oh pernah iya. tahu MC akad Oh iya. atau wedding? Oh iya, pernah gimana Mas? Lamaran, engagement, nah. Ya gimana Nah Mas? itu kan nggak mungkin kan ya, kalau MC-nya itu bergejekan, urut-urutannya dibolak-balik ya, Iya, betul, dibolak-balik. Jadi urut dari awal, Terstruktur gitu ya. terstruktur, Iya. dan tidak bisa dibolak-balik. Oh susunannya. iya iya Itu iya. maksudnya. Jadi seperti harus itu. baku dari acara awal sampai akhirnya, nggak bisa dibolak-balik gitu ya Mas. Betul. Nah yang Oke. kedua ini ada MC semi formal. Oh, semi formal. Dari kata semi Heeh. dan juga formal, maka ada unsur formalnya tapi juga tidak terlalu baku. Misalnya kalau teman-teman lihat acara pada seminar nasional misalnya atau pelatihan, nah itu seringkali semi formal. Di manakah semi formalnya? Semi formalnya di sini. Saat pembukaan di situ dengan bahasa yang baku, Oke. ya kan? Sampai sambutan itu kan baku. Kemudian setelah adanya pembukaan dan sambutan dan seterusnya, biasanya di situ dihubungkan dengan ada door prize dan sebagainya, iya. tanya jawab Iya, termasuk iya. hiburan Oh, ya. iya. Nah, kadang ada main akustik Iya betul. atau Di tengah-tengahnya gitu juga Mas ya. betul. Sehingga di situ disebut dengan acara MC semi formal. Ada kalanya dibuka Dengan bahasa yang formal, formal, iya. ada kalanya nanti Yang nggak terikat non juga. formal seperti Oke. itu. Dan yang terakhir ini ada MC non formal. Non formal. Kira-kira apa teman-teman non formal? Apa? Non Gimana, formal Mas? sering kita dengar hiburan. Hiburan. Perlu Entertainment. dicatat nih kalau penting. Nah. Hiburan atau non formal ini bukan berarti yang MC komedian aja Iya, ya. yang stand up gitu. Nah iya, bukan MC Iya, stand up. Oke. Itu ya, Riz, ya. Iya. Terus bagaimana maksudnya dari MC hiburan atau MC non formal ini? Nah MC hiburan atau MC non formal ini yaitu pembawaannya sesuai dengan kebutuhannya untuk menghibur, entertain. Oke. Nah Oke. ingat ya, bersifat menghibur bukan Oke. berarti komedian ya. Oke. Musik kan juga hiburan. Oke, betul banget. Oke. Nah entertain misalnya dengan talk show. Talk show. Oke. Nah, Terus gimana pernah Mas? melihat acara ini talk show? Oh iya, Nah, yang yang negatif di- itu kan. Di Kang Sule itu Iya, kan benar. pembawa acara itu kan non formal hiburan, Oke, tapi oke. di situ juga tidak hanya sekedar guyonan-guyonan, ada ilmu atau hal-hal yang bisa kita petik dari situ. Dari ilmu dan di sini juga hiburan. Betul. Biar nggak bosan gitu ya. Tapi itu acaranya memang untuk entertain atau menghibur, nah, seperti itu. Iya, betul. Tidak ada aturan bebas. Oke, sudah cukup tentang jenis-jenis MC ya. Mungkin udah Ingat, cukup. ada berapa Riz? Ada 3. Apa aja Riz? Formal, semi formal, sama non formal. Cerdas kamu. Ah, terima kasih. Anaknya Mas Rizky. Baik. Ditulis ya teman-teman. Oke. Oke, the next ini Mas, kita bahas apa lagi? Contoh MC. Wah, gimana sih contohnya menjadi seorang MC? Pasti teman-teman di sini kayak pertama kali nge-MC atau yang udah nge-MC rasanya kayak deg-deg, nervous. Gimana sih contohnya yang baik untuk menjadi seorang MC? Mau nggak Mas, gimana Mas? Contoh ya? Iya. Baik, contoh seorang MC. Aku mau kasih contoh tentang MC yang formal ya. Oh iya, formal MC ya teman-teman. formal kali ini kan lagi viral-viralnya. Bukan viral, senang Oh, Mas. Oh iya. orang nikah. Oh iya. Oh iya, oh iya, iya. Bahkan benar. saat awal pandemi Oke, dan saat oke. ini juga masih Membludak. musim penghujan ya, Oh, iya. gitu ya. Lagi ada musibah di Indonesia, bukan Oh, iya. mungkin nggak Indonesia saja.
banjir di mana-mana Iya. ya, kita turut berduka tentang musibah. Semoga teman-teman saudara-saudara kita yang ditimpa musibah diberikan kesabaran Ya, ya kan? amin. Juga menjadi nilai moral, nilai pesan tersendiri Yang bisa buat kita diambil. yang bisa kita ambil. Oke. Makanya kita harus cinta sama lingkungan, menjaga lingkungan ya kan? Dan juga Salah satunya ini Mas, buanglah sampah pada tempatnya. buang sampah pada tempatnya. Iya. Iya, peduli dengan sesama saudara. Nah, Betul. berhubungan dengan hal itu, kita kembali ke topik Oke. yaitu MC pernikahan atau MC akad ya kan? Wow. Ya, kalau bahas MC akad itu memang menarik gitu ya. Soalnya setiap tahun tuh pasti ada peluang atau job-job buat teman-teman. Peluang apa? Iya, udah peluang buat jadi MC Mas. Oh, kirain Makanya peluang nikahnya. Gue gak bayangin Tris. Kalau Iya. peluang nikah tiap tahun berapa kali nikah ini? Peluang MC ya teman-teman. Tis, peluang Oke. MC gitu ya. Nah, oke, coba kita kembali ke topik lagi tentang contoh MC akad. Oke. Ya kan? Gimana Mas? Kenapa MC akad ini disebut MC formal? Ya. Karena acara akad nikah ini sudah termasuk baku ya, Oke, susunannya. baku. Tidak bisa dibolak-balik. Masa iya acaranya doa akad nikah dulu baru ijab kabul? Wah, Kan nggak mungkin ya. gimana ya? Mestinya diawali ijab kabul baru didoakan. Oke, gitu ya. betul. Nah, ciri-cirinya bisa seperti itu. Kalau acaranya nggak bisa dibolak-balik secara sembarangan dan juga nggak bisa ditambahi hiburan. Masa acara akad nikah itu ada orkestranya? Aku jadi bayangin Mas kalau waktu akad nikah, jadi kayak dimasukin unsur hiburan kan kayak gimana ya? Nah. Aduh. Iya, Iya. bener. Ya, ada Terus? sih ada. Cuma Iya. saat setelah akadnya Oh, iya. kan, Mungkin bukan waktu- masuk ke dalam sesi Oh, akadnya. iya. gitu. Betul, Oke, betul. Contoh kali ini aku akan membacakan contoh susunan acara akad nikah ya kan. Oke, iya. Sebelum kita- saya bacakan salah satu urutannya, saya kasih informasi nih buat teman-teman. Susunan acara MC pernikahan atau akad nikah. Yang pertama yaitu penyambutan kedatangan calon mempelai pria. ditulis ya teman-teman. Jangan Kalau lupa. penting aja, Oh, kalau dirasa nggak penting, Oke. ya sudah nggak apa-apa. Ya, oke. Penting kan? Ya udah ditulis. Iya Mas. Terus. Yang kedua yaitu pembukaan acara. Oke. Ketiga, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Yang keempat, khutbah nikah. Wah, aku nikah. Iya, ibaratnya itu sebelum disahkan itu Oh. dikasih ingat-ingat. Oh iya. Nanti pesan-pesannya sebagai pasangan mempelai How pria to dan be good mother and nah, father. Iya, betul banget. How to be good mother and Oke. father. Bagaimana menjadi seorang ayah dan ibu yang baik dalam pernikahan untuk keluarganya. Nah, itu masuk ke khutbah nikah. Oh, iya. Berikutnya yang kelima yaitu ijab kabul. Nah, ini Wah, yang bikin wah, iya. nah, gitu ya. Kok aku ikut deg-degan ya? Itu kan contoh ini. Iya, contoh badannya. Kalau mendengar gimana ya? Oh, iya. Kembali ke topik. Akan ada pada Oke. saatnya. Oke. Oh, siap. Keenam, yaitu setelah ijab kabul ada doa ijab kabul atau doa Oke. pernikahan. Ya kan? Yang ketujuh ada penandatanganan buku nikah. Oh iya. Yang kedelapan ada serah terima mahar. Heeh. Kesembilan ada tukar cincin. Oh iya. Nah, tukar Oh, iya. cincin. Ya, berikutnya dilanjutkan sungkeman kepada orang tua. Nah, Sungkeman. yang terakhir ini ditutup dengan Doa lagi. lagi Oke. atau penutup doa acara. Oke. Bukan penutup Dari bukan- MC-nya ya? Iya, dari MC-nya bisa seperti itu. Nah, seperti itu. Wah, banyak banget ya ternyata Mas. Iya. Kalau misalnya nih dari seorang MC lupa salah satu struktur dari ini Mas, gimana Mas kita menjadi MC ini? Nah. Kan manusia itu nggak ada yang sempurna gitu loh. Sempurna. Iya, gimana Sama kayak Mas? aku. Aku juga. Ya gimana? Iya, biar nggak lupa, kita buat catatan kecil. Oh, gitu. Oke teman-teman, kali ini Mas Rizky akan mencontohkan gimana sih MC akad wedding. Gimana Mas? Oke, dengarkan ya. Aku akan bacakan contoh salah satu bagian dari langkah-langkah MC akad yang aku bacakan ini, penyambutan kedatangan calon mempelai pria. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kami haturkan selamat datang kepada rombongan keluarga besar calon pengantin pria. Keluarga besar dari saudara Imam Ghazali yang merupakan putra kesayangan dari keluarga Bapak Edar beserta Ibu Eko. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami, keluarga besar calon pengantin wanita, keluarga besar dari Bapak Abdul Rozak beserta Ibu Samaia. Di pagi hari yang cerah ini, kami menyambut kehadiran keluarga besar calon pengantin pria yang hadir dengan penuh cinta dan ketulusan. Dari hati yang terdalam, sekali lagi kami haturkan selamat datang kepada rombongan keluarga besar calon pengantin pria. Wah, mantap banget teman-teman. Kira-kira seperti itu. Wih, gila. Ya kan? Mantap.
teksnya memang tidak baku, cuman susunannya itu yang baku. Artinya hal-hal ini nggak bisa dibolak-balik gitu ya teman-teman ya. Udah pakem. Sudah pakem. Apalagi yang pakai pakem Jawa. Oh, aduh. Nah, ini benar-benar Itu formal. susah banget Mas, iya. Betul, benar-benar formal. Nggak bisa diolah-alik atau pakai kromo sama inggil campuran, nggak iya, bisa. nggak bisa. Nah, Harus satu bahasa ya Mas kalau orang betul. Jawa. Oke. Kalau Indonesia sih masih kita bisa gunakan kosakata atau parafrase yang sekiranya Improvisasi. cocok, Ya, iya. yang menarik dan bahasanya itu ala-ala puitis gitu loh ya tadi ya. Bener nggak sih? Iya, bener banget. Gitu. Oke. Kira-kira seperti itu ya contohnya.